Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat berani cinta yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bulan Ramadan merupakan bulan Al-Qur'an. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayatnya. Di antaranya adalah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Kemudian di dalam ayat ini ada 3 hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu ayat, yaitu bulan Ramadan, diturunkannya Al-Qur'an, dan disyariatkannya puasa. Nah, kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan pada malam kemuliaan. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dari ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, semuanya menyatakan bahwasanya ayat-ayat Al-Quran atau permulaan Al-Quran itu diturunkan pada malam kemuliaan, malam yang diberkahi, dan itu adalah malam-malam di bulan Ramadan. Ada yang di surat Al-Qadar itu disebutkan turun di malam Lailatul Qadar. Sahabat dunia cinta insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah SAW di ayat yang lain beliau mengatakan kepada Rabb-nya, wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya banyak dari kaumku itu yang berpaling dari Al-Qur'an. Ibnu Qayyim mengatakan orang yang berpaling dari Al-Qur'an itu ada 5 jenis. Yang pertama, berpaling dari mendengarkan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah orang yang berpaling dari mengamalkan Al-Quran walaupun hanya membacanya saja dan mengimaninya. Yang ketiga adalah orang yang berpaling dari mengkaji dan memahami artinya. Kemudian yang keempat adalah orang yang berpaling dari menegakkan dan menggunakan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang kelima adalah orang yang berpaling dari Al-Quran, yaitu dalam hal berobat dan mengobati orang lain dengan Al-Quran dalam seluruh penyakit hati. Sahabat dunia cinta yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di bulan Ramadan ini kita harus banyak membaca Al-Quran, harus sering membaca Al-Quran, harus punya target untuk menghatamkan Al-Quran? Karena apa? Supaya kita tidak seperti halnya yang disebutkan oleh Rasulullah, yaitu orang yang berpaling dari Al-Quran, dan juga tidak termasuk salah satu yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim yang saya sebutkan tadi di atas. Kemudian kenapa kita harus banyak membaca Al-Quran? Kenapa kita harus menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan? Karena untuk mendapatkan banyak sekali kebaikan-kebaikan, untuk mendapatkan banyak sekali pahala. Dan ini pun sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran dengan malaikat Jibril, memurojaah kembali Al-Quran setiap malam dengan malaikat Jibril. Dan juga para salafus saleh yang lain, ada yang khatam sehari 1 kali, ada yang 2 kali, dan sudah banyak disebutkan di dalam kisah-kisah para salafus saleh. Di antara kebaikan dari membaca Al-Quran adalah man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca Al-Quran, itu 1 hurufnya dihitung 1 kebaikan dan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, dan mim 1 huruf.
Nah, di bulan Ramadan yang mulia ini, bulan Ramadan yang disebut juga dengan bulan Al-Quran ini, marilah kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Target harus khatam Al-Quran. Kalaupun yang belum bisa membaca Al-Quran, targetnya adalah bisa lancar membaca Al-Quran. Niatkan setiap waktu untuk terus kita berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak bisa membaca Al-Quran, maka harus juga berinteraksi dengan Al-Quran terhadap ayat-ayat yang mudah untuk kita baca maupun kita hafal. Demikian kita semuanya termasuk ke dalam ahli Quran dan mendapatkan syafaat Al-Quran di yaumul akhir nanti. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.